Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga para sahabat diaspora kita di seluruh belahan dunia yang rajin mengikuti diskusi-diskusi menarik dari TV Masyumi. Hari ini sangat istimewa berkenaan dengan rapat kerja DPP Partai Masyumi. Kami memandang bahwa perlu adanya satu perubahan-perubahan penting untuk meningkatkan kinerja di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan ini saya Utari Sulistiawati mendapatkan kesempatan berharga bersama dengan Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi Bapak Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar, dan juga bersama saya adalah Ketua Umum Alumni Pendidikan Tinggi Indonesia Perubahan. Dalam raker tadi tercetus bahwa Partai Masyumi akan segera mendirikan sekolah politik. Hal ini penting sekali untuk menjawab hal-hal yang paling krusial terakhir ini dengan adanya gonjang-ganjing pilkada di mana terbentuk koalisi Kim Plus. Maka Gen Z atau generasi muda menjadi muak terhadap politik dan apapun politik, karena itu cuma atur-atur saja. Nah, bersama ini kami ingin mendengarkan penjelasan dari Bapak TB Masa Jafar. Assalamualaikum Pak TB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak menggagas bahwa Partai Masyumi akan segera meluncurkan sekolah politik sebagai jawaban kondisi saat ini. Bagaimana Pak yang dimaksud? Ya, jadi kan ada semacam gap ya selama ini antara pendekatan saintifik, ya, ilmu pengetahuan atau ilmu politik satu sisi dengan praktek politik. Kalau orang bilang udah nggak usah berteori, nah itu keliru ya. Jadi hampir-hampir kita sangat sukar membaca fenomena sosial atau membaca fenomena politik, sekaligus juga bagaimana merumuskan jalan keluar ya terhadap fenomena yang muncul. Nah, politik tidak bisa lagi dikelola sangat tradisional, karena di dalam perkembangan teori politik itu sangat berkembang pesat, luar biasa. Oleh karenanya hampir-hampir kita tidak mungkin tidak menggunakan pendekatan saintifik. Ilmu pengetahuan itu selalu memberikan jalan. Nah, bagaimana mungkin kita mengelola masyarakat yang sangat kompleks, kemudian juga negara, juga demikian tantangannya, baik domestik maupun tantangan global. Dan juga bagaimana menjawab soal-soal politik dalam jangka pendek, juga jangka panjang, isu krisis pangan, isu krisis energi dan seterusnya. Tapi kalau partai ini dia menguatkan pendekatan saintifik, itu kan sebenarnya sudah bisa diprediksi, dan itu menjadi satu ketetapan partai, sehingga partai itu punya konsistensi dan dia siap untuk merespon masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau politik dikelola secara ilmu pengetahuan dan pengetahuan itu sekarang ini kan dia cross sehingga dia inter dan multidisiplin. Politik dan ekonomi itu berkelindahannya luar biasa, politik dengan teknologi, politik dengan hukum apalagi politik dengan macam-macam sangat luar biasa gitu. Nah, jadi kalau politik itu disajikan dengan pendekatan rasional, pendekatan saintifik, inilah yang mungkin akan menarik minat orang untuk masuk ke politik. Nah, kalau sekarang kan orang melihat praktek politik yang sebenarnya sebagian itu tidak ada hubungan dengan ilmu politik. Kalaupun ada, mereka hanya mengambil pada satu sisi yang sebenarnya pendekatan itu sudah usang, kan? Nah, juga termasuk bahwa kekuasaan itu selalu tends to corrupt jadi kalau kekuasaan besar korup juga, itu udah ketinggalan. Sekarang ini kan kekuasaan politik itu harus menjawab kebijakan publik, kebutuhan publik. Semakin canggih politik itu, dia semakin canggih di dalam mengelola kebijakan publik, sehingga pemilih itu akan menentukan preferensi politiknya itu partai mana yang bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menyahuti kepentingan
publik. Nah, oleh karena itu, Mbak Utari, Partai Masyumi, ya, walaupun umurnya kan ini Partai Masyumi baru ya, genre baru. Genre baru, dia harus sejak awal meletakkan ya perumusan dan pengambilan keputusan politik itu harus pendekatan saintifik. Begitu juga kader-kadernya, ya, kader-kader utamanya itu harus dibekali ya dengan ilmu politik. Tapi begini, ilmu politik itu jangan disempitkan. Ilmu politik itu dia berkelindan dengan ilmu pengetahuan lain. Yeah. Ya, jadi dia sudah bisa dia cross dengan ekonomi, bisa cross dengan budaya segala macam. Jadi itu, jadi wah apa nih? Nanti orang salah lagi. Apa ya? Semua waktu dihabiskan untuk politik. Politik dalam sini adalah multi dan interdisiplin. Itu harus. Kayak kira itu. Nah, jadi apa yang diterangkan oleh Pak TB Masa bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari politik, ya Mbak ya. Jadi ini membuat Masyumi membuat satu pencerahan baru kepada masyarakat semua dan juga para kader Masyumi khususnya untuk benar-benar paham, dan juga tentunya kita arahnya kepada Gen Z, generasi milenial, juga para akademisi. Bagaimana ini? Ini adalah harus kita melek politik dalam ukuran yang benar, yang saintifik dan terukur. Nah, bagaimana Pak Ahmad Sarbini, beliau juga ketua alumni, tapi beliau juga ketua aliansi alumni ITB. Nah, ini tadi ada yang ditawarkan dari Partai Masyumi, pendidikan politik. Nah, bagaimana Pak Ahmad Sarbini menanggapinya? Ya, terima kasih Mbak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat perlu ada pendekatan yang lain ditambahkan gitu ya, Pak Ustadz ya. Kalau seandainya kita melihat situasi perpolitikan dan dipertontonkan oleh para politisi akhir-akhir ini kan bisa kita klaim mengatakan terutama kepada generasi Z ya, dia begitu muak dengan kondisi perpolitikan di Indonesia. Jadi sekolah politik ini harus benar-benar juga diisi dengan pendekatan yang tadi yang Ustadz katakan, bagaimana politik ekonominya gitu salah satunya. Sektor-sektor lain ini harus diisi juga, sehingga kader-kader yang mengikuti sekolah politik ini juga mengerti dan memahami, bahkan mempraktikkan politik ekonomi misalnya, ya kan? Soal bagaimana membangun industri pertanian di Indonesia misalnya, kan? Bagaimana dia memanfaatkan pertaniannya, bagaimana perkebunannya, belum lagi optimalisasi sumber daya alam. Nah, pendekatan-pendekatan jangka ini yang harus diperhatikan, supaya Pak Gen Z ini juga merasa bahwa pada ujung-ujungnya kan politik kan untuk kemakmuran rakyat sebenarnya, kemakmuran bersama. Nah, ini menjadi tantangan Ustaz. Nah, ini menurut Ustaz gimana seperti ini? Langsung dijawab Pak. Jadi singkat ya, jadi politik atau partai politik ini sebenarnya kan dia mengelola kebijakan. Ya. Atau keputusan politik, misalnya keputusan politik itu Indonesia harus mencapai kemandirian pangan. Iya. Tapi bagaimana mencapai kemandirian pangan itu kan diturunkan pada kebijakan publik. Betul. Tadi sudah dijelaskan bagaimana supaya bisa swasembada pangan. Iya, ya, contoh bagaimana munculnya pertumbuhan middle class, para usahawan, ya kan? Ya. Karena satu negara itu akan kuat kalau middle class-nya tumbuhnya pengusaha-pengusaha, ya, entrepreneur. Nah, ini kan tergantung bagaimana politik mendrive supaya ada ruang, ada iklim yang kondusif sehingga muncul banyak pengusaha-pengusaha yang diperlukan. Itu contoh gitu ya. Tapi kalau paradigma politik atau para pemegang kekuasaan itu tidak sampai ke sana, mindsetnya itu kan bingung, mereka mengurus apa. Nah, politik itu adalah juga akan di breakdown, yaitu pada beberapa kepentingan publik, mulai dari soal pelayanan listrik, mulai dari soal pajak, soal kesehatan, soal pendidikan, pembiayaan apa itu. Politik itu adalah breakdown dari kebijakan politik. Jadi setiap warga negara hampir-hampir dia tidak bisa lepas dari kebijakan politik gitu ya. Soal sampah, bagaimana mengelola sampah. Oleh karena itu ya, Pak Habib,
kita bisa lihat seorang kepala daerah yang canggih, yang dia didukung oleh para teknokrat, para kampus orang hebat itu, tentu polisinya dalam penanganan sampah itu beda dengan kita lihat, tidak pernah disentuh oleh pendekatan saintifik. Gitu. Nah, kalau saya malahan, saya kemarin ikut kampanye di Aceh itu, saya katakan di Aceh itu ada 4 kampus yang besar. Saya ingin memberikan kampus itu sebagai sentral perubahan, pusat perubahan. Masa 4 kampus itu ada para akademisi, berbagai disiplin ilmu, ngurus warga negara 5 juta, masa nggak bisa? Ya benar aja. Bagaimana misalnya membedah soal kemiskinan? Itu mesti pendekatan saintifik, ya, sehingga kemiskinan itu dicari jalan keluar menjadi suatu kebijakan, dan kebijakan itu dia memiliki suatu kontinuitas yang panjang. Siapapun yang ganti kepala daerah tetap, karena dia roadmap-nya sudah terbangun. Itu contoh. Itu nggak bisa kalau tanpa pendekatan ilmu pengetahuan gitu, nggak bisa common sense gitu ya, nggak bisa. Nah, oleh karena itu nanti kita kompetisi antar kepala daerah itu bergantung ya kemampuan dia untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dalam kebijakan. Nah, ini yang juga menarik ya, soal politik kebijakan ekonomi gitu ya. Jadi kalau memang negeri ini arahnya tidak jelas ya. Sekarang ini ya, populasi entrepreneur di Indonesia ini nggak sampai 2%. Padahal populasi yang ideal itu minimal 4 atau 5% ya, seperti di Singapura. Nah, ini juga mendrive arah ke sana ini yang kurang. Artinya apa? Kebijakan politik ekonomi kita ini tidak mengarah untuk meritokrasi yang baik, sehingga iklim kondusif perekonomian itu ada, memberikan kesempatan kepada banyak orang. Kira-kira gitu. Jadi Pak Arbi, itu kan gampang. Kita lihat pada politik anggarannya. Ya, politik anggaran. Untuk UMKM berapa yang dikucurkan dana? Oke. Kemudian berapa kucuran dana untuk pengusaha-pengusaha yang kuat? Jadi artinya Pak, namanya high cost ekonomi itu bisa diturunkan, ya kan? High costnya karena itu kan ada permainan politik, transaksional macam, sehingga jadi kan kebijakan ekonomi itu, menjadi mahal. Kebijakan itu atau partai-partai itu kan dia mendistribusikan ya nilai-nilai keadilan, juga mengalokasikan budget. Ya, keberpihakan itu kepada siapa? Nah, keberpihakan kepada UMKM jauh, Pak. Sejauh. Masih jauh. Ya, kalau kita bandingkan Cina jauh sekali. Makanya kenapa produk-produk China itu gambaran dari kebijakan negaranya. Ya kan? Bagaimana dia home industry begitu masif. Inilah program mereka, dia menyerbu pada kita. Itu contoh gitu. Sebagai pasar ya. Dan kita selama ini hanya dipakai sebagai market. Padahal pasar kita betul. Industrialisasi Indonesia ini kan kalau kita bicara pasca reformasi, ini terjadi reindustrialisasi. Ya kan? Industri ini melorot terus ya. Kalau nggak salah sekarang ini dulu sempat 20%, sekarang tinggal 16% dia. Menurut sekali gitu. Nah, ini menjadi tantangan. Ahli-ahli, orang-orang pintar, anak-anak muda pintar yang secara teknologi, ini nggak ada tempat sebenarnya. Dan pemerintah harus hadir untuk itu. Jadi ini diskusi makin menarik, tapi waktu juga yang membatasi kita. Jadi sudah ada satu kesepakatan persamaan persepsi ya, dari alumni perguruan tinggi dan juga dari politik, dari partai politik. Nah, ini Masyumi melakukan terobosan dan dia akan membuka sekolah politik, baik utamanya untuk pada khususnya kader partai Masyumi, tetapi juga membuka peluang bagi seluruh genset untuk mengikuti. Dan ini adalah bagus untuk membangun persepsi bahwa politik itu tidak kotor, tetapi politik itu adalah hal yang mulia karena memikirkan banyak orang, memikirkan cara berbangsa dan negara yang adil dan memakmurkan rakyat. Terima kasih sekali lagi pada Pak Prof. Teddy Masa, juga Pak Ahmad Sarbini atas kehadirannya, dan juga pemirsa TV. Dan kita akan kembali lagi kepada diskusi yang menarik akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.